putus asa adalah secara sederhana arti putus asa adalah tidak ada harapan, putus harapan atau hilang harapan. Secara umum, putus asa artinya sifat yang tidak mempunyai harapan terhadap sesuatu yang menjadi cita-cita, kehendak, atau keinginannya. Dua perasaan yang menyertai kehidupan manusia adalah perasaan sedih dan senang. Dua sifat ini ikut adil membentuk kepribadian manusia dunia. Setiap orang mempunyai pengalamannya yang berbeda pengalaman, menjadi korban kesedihan atas berbagai masalah dan musibah, atau dimuliakan oleh perasaan senang sesuai dengan perputaran roda nasib. Kehidupan manusia sentiasa berubah antara kesedihan dan kesenangan. Manusia amatlah lemah, sehingga tidak mungkin dapat mengubah sifat buruk yang menguasai hidup kita ini. Sering dengan perkembangan dari kemajuan zaman, permasalahan yang menimpa manusia semakin berat. Kelemahan manusia adalah tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tetapi bukan berarti diam menunggu yang akan terjadi itu. Kita perlu menjangkau kemungkinan yang akan terjadi dengan berupaya semaksimal mungkin. Ketika di tengah perjalanan kita tersandung dengan kerikil, permasalahannya kita tidak boleh putus asa. Semua kesulitan pasti ada jalannya. Kesimpulannya, putus asa adalah suatu sikap perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak mampu dalam meraih suatu impian, harapan, atau cita-cita, dan tidak mau lagi kembali untuk berusaha. Dalam melanjutkan apa yang diinginkan, putus asa berarti habis harapan. Tidak ada harapan lagi, dan seseorang dikatakan putus asa apabila tidak ada lagi mempunyai harapan tentang suatu yang semula hendak mau dicapai. 2. Larangan putus asa. Sifat putus asa termasuk salah satu sifat yang dilarang dalam ajaran Islam. Sebab apabila sifat itu dibiarkan dan bebas di luar kendali kita, akan menjerumuskan ke jurang kesengsaraan. Artinya, sifat putus asa tidak akan membawa kepada kebahagiaan. Untuk menghindari kerugian tersebut, kita harus menghindari sifat mudah putus asa, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa putus asa mengakibatkan kerugian. Dalam hal ini, Allah telah memperingatkan sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 99 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa amanu makrallahi fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Yang artinya, atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi. Penyakit rohani yang sulit untuk diketahui adalah putus asa, karena kalau kondisi kita sedang tidak stabil, sifat ini sedikit sekali perbedaannya dengan berserah diri kepada Allah. Padahal pasrah kepada Allah ini adalah sifat yang baik. Misalnya, kita mengalami suatu kegagalan karena kita merasa tidak mampu mengatasi kegagalan itu, kemudian kita pasrah kepada Allah. Sementara kegagalan itu merupakan keberhasilan yang tertunda. Hal ini artinya kita telah keliru dalam memahami makna berserah diri. Allah dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 87 bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Adhabu fata'assasu min Yusufa wa akhi wa la tayasu min rauhillah. Innahu la yayasu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Yang artinya, wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. 3. Dalil putus asa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Yang artinya, mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa. Ibrahim berkata, tidak ada orang-orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Al-Hijr ayat 55-56. Dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Artinya, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Contoh dampak negatif putus asa serta menghindari diri dari putus asa. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa sifat putus asa merupakan salah satu perbuatan tercela yang pasti ada dampak negatif yang menyertainya. Beberapa dampak negatif itu antara lain sebagai berikut. 1. Merugikan diri sendiri karena putus asa tidak akan menghasilkan apa-apa. 2. Menuai siksa Allah karena termasuk golongan orang-orang sesat dan kafir. 3. Kehilangan harapan, kesempatan, dan masa depan yang lebih baik. 4. Terbelenggu ketakutan dan bayang-bayang kegagalan sehingga sulit untuk maju atau berkembang. Setelah kita tahu dampak negatif yang ditimbulkan, maka kita harus hati-hati terhadap sifat putus asa yang akan menyebabkan kita kehilangan kebahagiaan sebagai akibat dari berpikir sempat dan tidak nalar. Orang putus asa akan kehilangan keseimbangan dan kekuatan. Oleh karena itu, sebagai insan yang beriman harus mampu menghindari sifat itu. Beberapa cara untuk menghindarinya antara lain sebagai berikut. A. Menanamkan sifat optimis sehingga setiap permasalahan selalu dipandang dari sisi positif. B. Meyakini bahwa kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda. C. Memantapkan hati bahwa Allah akan memberikan jalan keluar atas segala kesulitan. D. Belajar dari kegagalan orang lain agar kita mendapatkan pengalaman untuk mengatasi masalah.